Oke guys, welcome back to Daily Charting with Toshi, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Oke, dan sekarang kita masuk ke DCWT sesi kedua, di mana pembahasan kita adalah altcoins. Nah, buat lo yang pengen cari pembahasan mengenai Bitcoin, Ethereum, dan lebih ke macroeconomics, bisa cek di DCWT sesi pertama yang sudah kita upload jam 12:30 siang tadi, ya. Nah, jadi tanpa lama-lama langsung kita masuk lagi. Untuk Bitcoin ada sedikit peningkatan ya. Tadi itu di 19.000 berapa ya? 500-an kalau nggak salah ya. Sekarang 19.800-an, tapi baik lagi naiknya masih tipis. Untuk Ethereum sekarang di 1.450-an ya. Dan kalau untuk di BNB kita bisa lihat dia masih koreksinya sebesar 1,47%. Seperti masih bermasa di sekitar 280-an ya. Resisten di situ masih kuat sepertinya. Tapi masih enggan turun dalam juga. Jadi mungkin posisi masih nanggung. Untuk XRP dia koreksi sebesar 4,41%, lalu Cardano sebesar 3,5%, dan untuk Solana sebesar 3,52%, dan yang terakhir ada Dogecoin di 3,19%. Jadi overall masih cenderung terkoreksi ya. Nah, tinggal sekarang kita lihat apakah posisi short yang kita sudah pasang kemarin kena atau tidak ya. Yang pertama seperti biasa akan di BNB dulu. Untuk BNB kemarin udah dari tes ya, buat lo yang kemarin mungkin masih belum dapat posisi di tanggal 27, kemarin dikasih kesempatan lagi untuk nge-short dan dapat nih ya. Jadi buat lo yang nge-short kemarin itu sekarang dalam kondisi profit kurang lebih sebesar nyaris 3% lah, 2,78%. Not bad ya. Nah, tetapi sekarang baik lagi itu masih jauh dari target TP kita ya. Target TP kita untuk BNB ada di 263,6 dan jujurnya dengan kondisi market seperti sekarang sepertinya cukup memungkinkan dia akan retest ke 263,6 ya. Nah, itu untuk posisi short ya. Nah, untuk posisi long kita bisa pertimbangkan juga, tinggal dibalik saja logikanya, yaitu di 263,6 dan tunggu konfirmasi ya. Nah, 263,6 ini bisa dibilang menjadi satu daerah yang cukup penting untuk BNB karena ini adalah summer low dari 2021 ya, summer low di 2021. Maka dari itu ini biasanya akan bisa menjadi satu support yang cukup baik. In theory seperti itu ya. Nah, jadi nanti kita lihat untuk yang kalian sudah punya posisi short nanti bisa TP di sini, dan kalau sampai terjadi konfirmasi ini menjadi support ya. Nah, kalian bisa pertimbangkan untuk pasang posisi long di sini ya. Nah, untuk akumulasi spot ya buat kalian yang mungkin ketinggalan waktu di zaman tanggal 28 Juli ini, bisa kalian pasang buy limit langsung di 263,6 ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk BNB. Secara struktur dia mulai pecah sayangnya ya. Jadi dia membuat lower low kemarin di 19 Agustus, membuat satu lower high dan sekarang lower low lagi ya. Dan tentunya satu aset yang mulai membuat lower low dan lower high adalah satu aset yang mulai bearish ya. Jadi tinggal kita tunggu apakah momentum bearish ini akan terus berlanjut atau tidak. Semoga saja kalau sampai berlanjut dia bisa ketahan di 263,6 ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk BNB. Dan sebelum kita lanjut ke Atom, kita ada dulu pesan-pesan dari sponsor kita pada hari ini. Oke, today's video is brought to you by BitGet, di mana kita bisa trade berbagai macam cryptocurrency secara spot maupun futures, dan juga nggak kalah banyak program kita bisa lakukan di sini ya. Ya, ada strategic trading, kita juga bisa copy trading, dan juga bisa earn rewards dari aset-aset kripto yang kita punya. Selain itu juga kita bisa mendapatkan 4.163 USD in rewards untuk mengkomplit task ya. Ada $3 coupon untuk KYC rewards, ada $50 coupon untuk futures trading rewards, dan yang paling besar ada first deposit bonus, di mana kita bisa mendapatkan 4.000 USD trial fund yang kita bisa tradingkan di USDT margin futures account ya. Jadi tunggu apa lagi? Ayo kita trading di BitGet. Oke, dan selanjutnya kita geser ke Atom dan berita yang nggak terlalu bagus ya. Untuk Atom, kemarin lusa padahal cukup bagus. Tanggal 27 berhasil bertahan di atas dari $11 lebih 6 sen. Tetapi kemarin kita bisa lihat kehilangan momentum dan boom jatuh ke bawah ya. Tapi yang cukup curiousnya adalah volume ikutan turun. Jadi sepertinya penurunan harga ini lebih karena korelasi dengan BTC, yang otomatis juga BTC berkorelasi dengan indeks dolar yang memang sedang menguat ya. Sekarang tuh kalau nggak salah tertinggi selama 20 tahun ke belakang ya. Jadi ya otomatis semua risk on asset cenderung muntah darah ya. Nah, untuk sekarang sayangnya posisi short kemarin tidak terpenuhi syaratnya ya.
kemarin lusanya gagal tembus, tiba-tiba kemarin langsung jebol ke bawah tanpa ya warning kesannya ya. Jadi untuk posisi short sayangnya kemarin kita kelewat. Tapi nggak apa ya. Lagi-lagi gua pribadi lebih suka kita stick dengan SOP kita, jangan dipaksakan. Karena kalau sekali kita mulai ngelanggar-ngelanggar, ujung-ujungnya kita nggak disiplin dan malah buka posisi asal-asalan ya. Jadi nggak apa, posisi short yang kita nggak dapat, mungkin yang kita bisa pertimbangkan adalah posisi long ya. Tapi sekali lagi gue ingatkan, untuk posisi long dalam kondisi fundamental seperti sekarang lebih beresiko dibandingkan posisi short karena secara fundamentalnya memang cenderung bearish untuk risk on asset ya. Nah, untuk posisi long yang kita bisa pertimbangkan untuk kita buka itu apabila terjadi rejection lagi ya, terus ada bullish candle dan ada retest. Jadi seperti ini, bullish candle dan retest. Kalau terjadi retest seperti ini, kita bisa pertimbangkan untuk buka posisi long ya. Nah, posisi long ini bisa kita TP dengan dua tempat. TP konservatif bisa TP di MA50 yang ada di $10 lebih 60 sen. Buat TP yang lebih agresif ya, yang lebih beresiko bisa pertimbangkan di $11 lebih 6 sen ya. Jadi itu untuk posisi long. Untuk akumulasi spot kita bisa pertimbangkan antara di dua tempat, $10 20 sen atau $9 lebih 88 sen ya. Sekali lagi gue ingatkan, untuk akumulasi spotnya jangan terlalu besar dan jangan sampai all in ya, apalagi dalam kondisi market yang sekarang masih belum menentu. Lebih ke nabung aja berpikirnya ya untuk posisi spot yang mungkin gak diganggu gugat selama bulanan bahkan sampai tahunan ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk spot dan long ya. Untuk shortnya, jujurnya sekarang dalam kondisi yang sedikit nanggung. Ya mungkin kita bisa pertimbangkan untuk short apabila terjadi rally ya. Kalau terjadi rally di sini, terjadi scenario bullish, dia ngelong ke atas dan ke-reject di daerah $11 lagi ya. Nah, kita bisa pertimbangkan untuk nge-short di situ ya. Tapi lagi-lagi belum terjadi, maka dari itu kita sabar aja, tunggu dulu apakah benar-benar terjadi pantulan atau tidak. Ya, karena kalau mau nge-short di sini terlalu mepet juga dengan struktur selanjutnya. Ya. Jadi overall seperti itu untuk Cosmos, dan hebatnya ya, walaupun dropnya cukup signifikan kemarin, masih belum membuat lower low. Ya, kita bisa lihat secara struktur masih higher high, higher low, higher high, higher low, higher high, higher low, dan seterusnya sampai sekarang ya. Nah, makanya ini sangat penting apakah Atom bisa mempertahankan $10 lebih 20 sen atau tidak. Kalau bisa ya dan lanjut lagi ke atas, berarti luar biasa. Atom menjadi salah satu cryptocurrency yang secara strukturnya paling oke ya. Oke, dan selanjutnya kita geser ke Cardano. Untuk Cardano kita bisa lihat ternyata kemarin false breakout ya. Jadi ternyata dia nggak berhasil mempertahankan bullish momentumnya dan jebol lagi ke bawah ya. Nah ini buat kalian yang sudah nunggu-nunggu posisi short, mulai keluar nih. Secara setup semakin bagus. Bollinger Band sudah semakin ke bawah ya, tentunya lower bandnya ya. Lalu kita bisa lihat RSI juga ya masih sedikit di atas dari oversold. Jadi masih oke untuk kita nge-short ya. Jadi buat kalian yang nunggu-nunggu posisi short bisa pertimbangkan untuk pending order di 44 sen ya, dengan target TP di 41 sen. Ya, jadi seperti ini kurang lebih visualisasinya ya. Dia naik ke atas, rejection lagi dan turun ke target TP di 41 sen. Nah, 41 sen ini sebenarnya adalah satu struktur support yang terbentuk di tanggal 12 dan 13 Juli lalu ya. Nah, harapannya sih ya nggak nembus lagi ke bawah. Karena kalau nembus lagi ke bawah berarti ya lu lihat sendiri ya secara struktur kemana. Boom, ya lanjut lagi turun. Just not good ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Cardano ya. Untuk posisi long jujurnya boleh-boleh aja kalau lo mau di sini, tapi pastikan ekstra ketat secara SL ya, karena lagi-lagi secara fundamentalnya cryptocurrency maupun risk on asset masih cenderung lebih bearish ya, karena sifat karena sifat the Fed yang masih cenderung hawkish dan krisis energi di Eropa kayaknya masih jauh dari selesai ya. Jadi lagi-lagi sekarang secara kondisi market lebih cenderung bearish. Jadi posisi short itu mungkin lebih resikonya lebih kecil dibandingkan posisi long ya. Tapi buat lo yang ingin buka posisi long, boleh saja apabila terjadi movement seperti ini ya. Dia ke bawah, retest, bullish candle, dan retest lagi yang kedua alias konfirmasi. Tentunya target TP-nya di $44 ya. Untuk spot Cardano jujurnya sekarang mungkin buat lu yang sudah punya di daerah sini stop dulu aja akumulasi. Tapi mungkin buat lu yang belum pernah ya akumulasi Cardano sama sekali, boleh pertimbangkan untuk ambil posisi tapi lagi-lagi averaging dan tipis-tipis di daerah 41 sen ya.
Jadi overall seperti itu untuk Cardano, lagi-lagi secara struktur one of the worst ya, secara struktur one of the worst. Dan apa namanya, secara fundamental belakangan ini juga sedikit kacau ya, karena fasil hard forknya tidak semulus dugaan kita ya. Ternyata testnetnya sempat sedikit ada bug ya, jadi akhirnya dia harus benerin dulu, dan sekarang SPO-nya belum semua mau pindah, jadi ya sedikit kacau lah secara fundamentalnya. Oke, dan sekarang kita geser ke Matic. Nah, untuk Matic lagi-lagi ya, Matic masih bertahan di atas dari 77 sen. Nah, bisa dibilang ini salah satu altcoins yang secara struktur ini cukup nahan juga ya beberapa kali, walaupun kemarin lusa sempat sedikit di bawah tapi berhasil reclaim lagi ya. Nah, jadi sebenarnya kalau mau dibilang lu mau posisi long, harusnya ini sudah oke nih ya, buat lu yang sudah punya posisi long sekarang sudah sedikit profit. Kalau kita lihat sebesar berapa persen nih? Masih tipis banget sih, sekitar 1,5%-an ya. Nah, tapi ya lagi-lagi gue bilang sekarang kondisinya secara overall masih cenderung lebih ke bearish. Ya, jadi buat lo yang punya posisi long di sini ya, gue sarankan TP-nya jangan terlalu agresif ya, jangan ngejar $1 lah ya. Lu bisa TP-nya di antara MA50 atau 20. Dan apabila terjadi breakdown ya harus siap cut loss ya, apalagi kondisinya kalau cenderung ini ya, kalau lu pegang posisi long, karena seperti yang gue bilang tadi di depan masih cenderung bearish secara makronya ya, dari fundamental dan makronya ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk posisi long yang kemarin ya. Untuk posisi short kita bisa pertimbangkan apabila ya terjadi rejection nanti di MA50 atau 20. Itu tentunya adalah yang bullish scenarionya ya, yang bullish untuk short term tepatnya. Nah, andaikan sampai terjadi breakdown, ini juga kita bisa pertimbangkan untuk nge-short apabila dia drop ke sini dan ada retest. Ya, kalau ada retest di sini, lu bisa pertimbangkan short dengan target TP di 68 sen ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Matic. Untuk akumulasi spot bisa dilakukan di 77 sen dan di 68 sen dalam waktu dekat ini. Ya, dan sekali lagi gue ingatkan, please jangan all in. Pikirannya kalau kita ngomongin spot dan averaging itu lebih seperti lu kenabung. Ya. Dan perhatikan juga portofolio spot kalian. Ya, kalau gue pribadi lebih menyarankan 70% itu BTC Ethereum ya. Kalau lo lebih konservatif, BTC lebih besar, Ethereum lebih kecil, tapi kalau lo lebih agresif, vice versa ya, Ethereum lebih besar, BTC lebih kecil. Nah, sisanya 30%-nya baru kita masukkan altcoins lain ya, yang seperti BNB, Ethereum, Atom dan kawan-kawannya ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Matic, dan sekarang kita akan lanjut ke Mana. Oke, dan selanjutnya kita akan update mengenai Decentraland Mana. Ya, untuk Decentraland Mana kita bisa lihat bahwa terjadi kapitulasi yang luar biasa besar dari tanggal 17 Agustus ya, waktu kemerdekaan kita sampai sekarang akhir bulan ya. Dan kalau kita lihat sepertinya targetnya jelas yaitu ke 70 sen di sini ya. Jadi ini adalah satu harga kapitulasi Decentraland waktu di Mei ya. Ini tentunya saat Bitcoin drop dengan signifikan. Nah, jadi untuk sekarang sebenarnya kita bisa pertimbangkan untuk posisi long. Tapi sekali lagi gue ingatkan untuk long sedikit lebih beresiko dibandingkan short ya, dalam kondisi makroekonomi seperti sekarang. Jadi buat lo yang mau ambil posisi long ya harus ekstra hati-hati ya, SL-nya harus ekstra ketat. Lagi-lagi yang kita tunggu adalah drop ya, ada rejection dan pantulan kedua atau konfirmasi. Nah, setelah terjadi konfirmasi, kalian boleh pertimbangkan untuk buka posisi long. Nah, posisi long kita ini terdukung juga oleh RSI yang sudah mulai masuk ke daerah oversold di sini. Ya, jadi, ada kemungkinan bisa terjadi relief rally. Nah, untuk relief rally ini, kita bisa mungkin ambil posisi TP kita itu di antara MA20 atau 50. Jujurnya gue lebih prefer 20 aja karena lebih konservatif lah ya. Dalam kondisi bearish ya, resisten semakin bukan semakin kuat, tapi lebih kuat kerasan dibandingkan dengan support ya. Jadi sekali lagi, dalam kondisi yang lebih cenderung bearish, lebih aman kita konservatif dalam mengambil posisi long ya. Jadi itu untuk akumulasi long ya, atau kesempatan kita untuk ngelong. Nah, untuk kita buka posisi short, tinggal kita balik logikanya ya. Andaikan terjadi rejection di MA20 ya, jadi ke atas nih ada rejection dan ada konfirmasi, silahkan kalian bisa juga buka posisi short di MA20 dan TP-nya tinggal kita balik di 70 sen di sini ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Decentraland Mana ya. Lagi-lagi secara struktur ya jujurnya ya lumayan ini juga ya,
awalnya lumayan menjanjikan di sini, mulai membuat higher high, higher low, higher high, higher low, bahkan berhasil menembus struktur di sini di $1, tapi ya kebawa oleh ya berita dari The Feds, ya di mana mereka surprisingly cukup hawkish. Ya. Jujurnya kalau kita lihat sentimen awalnya di Wall Street itu cenderung bullish, ya. Bahkan kalau kita lihat di investing.com, Twitter mereka di awal bulan, mereka cenderung seperti nadanya bullish ya karena ya data CPI-nya. Tetapi The Fed memutuskan untuk mengambil stance yang lebih hawkish. Akhirnya boom ya semua risk on asset cenderung kebakaran ya. Oke, dan selanjutnya Polkadot. Nah, untuk Polkadot sayangnya posisi short kemarin kita nggak kena ya. Di sini udah terjadi ini ya, sudah terjadi tembus ke bawah ya, sudah terjadi breakdown, tetapi belum ada retest yang kita cari nih. Jadi kemarin padahal udah lumayan dekat, tapi sayangnya nggak kena. Ya, jadi buat kalian yang nunggu posisi short di $7 lebih 23 sen, harap bersabar, tunggu aja. Kalau dapat ya udah rezeki kita, kalau nggak dapat ya sudah nggak apa-apa. Ya lagi-lagi trading itu bukanlah kita ngedukun. Ya trading itu kita melihat kesempatan, kita bikin setup. Kalau dapat ya puji Tuhan, kalau nggak dapat ya sudah kita tunggu lagi. Ya. Jadi sekali lagi ya untuk posisi short kalian bisa pertimbangkan untuk buka di sini di $7 lebih 23 sen, bisa pending order silahkan ya. Dan apabila sudah kena target TP-nya bisa di $6 lebih 68 sen. Ya, jadi sekali lagi itu untuk posisi short. Kalau kita lihat secara strukturnya sebenarnya cukup mendukung untuk lanjut lagi ke bawah. Ya, kita bisa lihat di sini dia membuat suatu lower low ya, lebih rendah daripada di sini dan lower high, lebih rendah juga daripada di sini ya. Jadi logically ya secara struktur sekarang dan secara fundamental juga harusnya $6 lebih 68 sen akan kena ya. Nah, sekarang selanjutnya yang menjadi pertanyaan adalah posisi long. Boleh nggak buka di sini? Boleh, ya boleh aja. Tapi sekali lagi gue ingatkan SL-nya ekstra ketat untuk posisi long. Karena ya lu mungkin udah bosen ngedengarnya, gue udah bilang berapa kali. Tapi sekali lagi gue ingatkan secara fundamental kita cenderung masih bearish. Ya otomatis buka posisi long lebih beresiko. Dan seperti biasa ya, tunggu konfirmasi. Drop ke bawah, konfirmasi, baru kalian buka posisi long dengan target TP di $7 lebih 23 sen. Ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Polkadot secara posisi long dan shortnya. Untuk akumulasi spot, monggo boleh-boleh saja di $6.68. Nggak salah, tapi please gue ingatkan sekali lagi portofolio. Ya, 70% BTC ETH, 30% altcoins. Kalau altcoins lu udah terlalu besar, ya, melebihi dari ya, BTC dan ETH lu, ya gue sarankan ya jangan terlalu banyak akumulasi altcoins. Ya, lebih baik lu akumulasi di BTC dan ETH. Ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Polkadot. Oke, dan selanjutnya kita geser ke Solana. Untuk Solana, lagi-lagi kemarin short kita belum kena ya. Nyaris, weeknya udah sampai di berapa nih? Ya, di 32,20, tapi sayangnya nggak kena. Ya. Nah, ada pertanyaan, Bang, apa mendingan gue buka short aja sekarang? Jangan, ya. Karena kalau lu sekali melanggar SOP lu, akan keterusan. Ya, kalau udah sekali ngelanggar lagi, ujung-ujungnya sering terjadinya orang malah bukanya asal. Ya, jadi sabar aja, ya, tunggu sampai kena 32,68. Kalau nggak kena, artinya bukan rezeki kita. Ya, nah. Sekarang, sekali lagi gue ingatkan ya, buat lu yang pengen buka posisi futures, lebih baik dan lebih bijak tunggu konfirmasi. Jadi jangan lu pasang short di sini, kena langsung kebuka posisinya ya. Karena ada possibility dia bisa false signal ya, atau nembus aja ke atas. Nah, makanya kenapa gue sarankan seperti ini. Rejection ya, rejection kedua atau konfirmasi, baru lu buka posisi short. Nah, ada yang nanya lagi, Bang, pasti nggak nih kalau udah kedua kali pasti turun atau pasti naik kalau long? Nggak ada yang pasti, ya. Nggak ada yang pasti. Satu-satunya yang pasti di market adalah ketidakpastian, ya. Bahkan lu besok masih hidup aja itu misteri, ya. Jadi maka dari itu kita ngomonginnya probabilitas, jangan ngomongin pasti nggak pasti, ya. Probabilitasnya apabila sudah terjadi konfirmasi, ya, sudah terjadi konfirmasi untuk false signal itu lebih kecil. Ya, secara persentase lebih kecil. Maka dari itu, untuk futures gue lebih menyarankan adanya konfirmasi. Ya. Caranya sama persis, mau long atau short. Cuma bedanya kalau short ya ke atas, jadi M. Kalau kita kalau kita ngelong jadinya W, ya konfirmasinya. Jadi kurang lebih seperti itu, ya. Nah, untuk posisi shortnya otomatis jelas di 32,68, untuk posisi long di 28,26. Ya, caranya persis, TP-nya cuma tinggal dibalik aja, ya.
Jadi kurang lebih seperti itu untuk Solana. Untuk posisi spotnya bisa lo pertimbangkan di 28,26. Nah, sekali lagi gini, ya mungkin masih ada yang bingung, apa perbedaannya posisi spot dan posisi long? Ya, yang pertama satu posisi futures, yang satu spot. Ya, futures itu lo bisa pakai leverage, margin, dan kawan-kawannya. Ya, untuk spot, lo beli dan lo bisa hold jangka panjang. Nah, untuk spot, gua lebih referring untuk jangka panjang. Ya, untuk yang menengah sampai jangka panjang. Lo hold bulanan bahkan sampai tahunan. Ya. Nah, itu lebih ke lu nabung mindsetnya. Lu averaging aja. Tapi kalau untuk posisi long dan short, itu masuknya lebih ke trading jangka pendek. Ya. Dimana target TP-nya gue biasa bahas tipis-tipis. Ya, nggak terlalu jauh. Jadi, itu perbedaannya. Dan please, kalau lu belum biasa dengan trading futures, lebih baik lu jangan langsung asal coba-coba. Ya, karena terlalu banyak tuh yang coba-coba ngeliat di YouTube, disuruh rata kanan, ujung-ujungnya portofolionya jadi rata. Ya. Jadi gue ingetin sekali lagi, hati-hati menggunakan futures, pastikan lu ngerti dulu cara kerjanya, baru lu coba. Dan kalau buat kalian yang nggak nyaman, sekali lagi, nggak semua orang cocok bermain futures. Ya. Buat lo yang merasa nggak nyaman, jangan sampai tertekan atau kayak kebawa untuk nyoba-nyoba. Ya. Jadi sesuaikan dengan trading plan lo masing-masing. Dan kurang lebih seperti itu. Untuk sekarang, ya, yang kita harapkan adalah dua hal. Yang pertama adalah lagi-lagi the Feds yang mulai pindah dari hawkish menjadi dovish. Dan yang kedua yang mungkin lumayan baru nih, ya. Semoga saja krisis energi di Eropa mulai surut, ya. Karena kalau mereka krisis terus di situ, mau nggak mau pasti akan berefek juga ke Amerika Serikat, ya, yang akan membawa the Feds yang makin hawkish lagi, ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk DCWT kita pada hari ini. Oke guys, jadi itu adalah akhir dari segmen DCWT kita pada hari ini. Dan jangan lupa bagi kalian yang merasakan manfaat dari segmen ini, jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian. Dan apabila lu pengen mensupport channel kita, ya TCI, jangan lupa untuk menggunakan link referral kita di bawah. Nggak wajib, ya, tetapi apabila lu menggunakan link referral kita di bawah, ada macam-macam, ya, dari Bybit, Huobi, Maxi, toko kripto, dan banyak lagi. Ya, walaupun nggak wajib, tapi kalau menggunakan link referral kita, lu secara langsung membantu perkembangan dari TCI. Dan satu lagi, jangan lupa juga untuk join Telegram group kita, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara dua arah. So, jangan lupa untuk like, subscribe, klik the bell icon, and see you on the next video.